Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membuat rangkaian penguatan transistor dengan umpan balik, di mana komponen yang dibutuhkan yaitu satu buah transistor tipe 2N3904, 3 buah kapasitor, 4 buah resistor dengan tembakan masing-masing, 1 buah generator, dan 1 buah alat ukur osiloskop. Dimana pada percobaan ini dibuat rangkanya seperti di modul, dan untuk frekuensinya ini sebesar 1 kHz. Amplitudenya 100 mpv atau 50 mPp. Baik. Sebelumnya untuk penghitungan secara manual, yaitu dimana untuk AP cutoff-nya sebesar Pout per PN nya 8,81 pp per 0,2 sama dengan 44,5, jadi penguatannya sebesar 44,5 kali. Untuk AP cutoff-nya, dengan demikian AP cutoff-nya dikali 0,707, maka didapatkan hasilnya 3114. Untuk P cutoff-nya itu sebesar P0 cutoff-nya sebesar 0,2 per pp atau sebesar 2,20 per ms. Nanti ini frekuensinya ini kita sesuaikan di generator agar pada osiloskop channel 2 sesuai dengan ini 6,22 pp. Langsung saja kita simulasikan. Untuk pertama kita belum menggunakan rangkaian R1 resistansinya. Coba kita run. Oke, untuk channel 1 kita sesuaikan. Untuk channel 2 nya juga kita sesuaikan. Oke. Channel 1. Channel 2 nya kita sesuaikan posisinya. Oke. Dari menggunakan alat ukurnya osiloskop, dimana untuk tegangan di channel 1 sebesar 199 mpp atau 200 mpp. Untuk channel 2 nya 8,77 volt. Demikian untuk percobaan yang tanpa menggunakan resistansi input. Untuk selanjutnya kita coba menggunakan resistansi input, dimana resistansi inputnya nanti kita sesuaikan agar channel 2 nya sebesar 6,22 pp, dengan presentasinya harus 100%. Baik, kita langsung coba sambungkan.
channel satunya kita sesuaikan. Oke, channel 2 juga kita sesuaikan. Oke, untuk channel 2 nya. Oke, kita cek. Untuk dari frekuensi cut off-nya didapatkan sebesar 63,8 Hz. Kita coba 63,5. 63 dulu. Hertz. Posisikan channel 1. Oke. Dimana untuk frekuensinya sebesar 63 dengan resistansi 3,7 dengan persentase 100% didapatkan sebesar 6,22. Kita sesuaikan sebesar 60 Hz. Berarti ini sangat baik. 60 Hz didapatkan frekuensi tegangan cut off-nya sebesar 60,22 pp. Di sini sudah 6,2 pp dengan resistansi inputnya 3,7 kilo ohm. Persentasenya 100. Dan juga karena ini hasilnya sebesar 180 derajat kan dari rangkaiannya, maka ini adalah penguat inverting. Demikian untuk percobaan 1 untuk penguatan transistor dengan umpan balik. Baik, dengan demikian bahwa didapatkan kesimpulan pada setiap percobaan hampir sama, yaitu pada percobaan ini bahwa penguatan percobaan tersebut adalah penguat inverting di mana fasalnya berbentuk 180 derajat dan frekuensi yang didapatkan dari setiap percobaan sama sebesar 60 sampai 63 Hz untuk frekuensi di generator sinyalnya, dan dengan resistansi inputnya sebesar 3,7 kilo ohm dan juga dengan persentase 100%. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami percobaan simulasi penguat transistor dengan umpan balik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan untuk rangkaian selanjutnya, di mana pada rangkaian ini disuruh untuk lakukan ulang pengamatan dan pengukuran untuk penguatan atau frekuensi cut off dan resistansi input rangkaian tersebut. Kemudian bandingkan hasil yang Anda dapat dengan pada simulasi dengan hasil pada video pembelajaran. Nah, di sini kan ini rangkaian penguat satu transistor dengan umpan balik 1. Lalu kita disuruh menghubungkan kembali kapasitor setelah kita untuk mengukur penguatannya dan penguatan frekuensi cut off dan resistansi inputnya. Kita disuruh untuk menghubungkan kapasitor variabel atau R inputnya. Untuk memasukkan R inputnya kita memasukkan kapasitor variabelnya. Lalu kita langsung masuk ke rangkaiannya. Berikut rangkaian yang sudah saya buat. Nah, pada rangkaian ini kita lihat dulu di sini sesuai dengan rangkaian yang tadi ada di modul, dimana hanya ada 2 kapasitor, berbeda dengan sebelumnya ada 3 kapasitor yang itu ada di sebelah sini, tapi satu lagi. Nah, di sini kita masih tetap menggunakan frekuensi 1 kHz dan amplitude 50 mVp, di mana 50 mVp ini sama dengan 100 peak to peak. Nah, di sini kita langsung masuk saja. Di sini kita langsung run rangkaiannya. Ini kita kita mencari penguatannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat penguatannya, di mana ini kita ganti type-nya menjadi peak to peak. Nah, ini channel satunya peak to peak. Lalu kita masuk ke channel 2-nya.
channel 2 kita buat juga ke peak to peak. Nah, ini dia. Nah, jadi di channel 1 ini sebesar 200, bisa dibilang 200 milivolt yang ini, atau bisa dibilang 0,2 volt peak to peak. Nah, yang channel 2 ini adalah 8,1 volt peak to peak. Nah, di sini pada rangkaiannya ini kita bisa melihat bahwa sinyal masukan dan sinyal keluaran berbeda fase sebesar 180 derajat. Maka dapat kita katakan ini adalah sebagai penguat inverting. Nah, dengan nilai penguatan kita bisa bilang tadi ini adalah 0,2 volt peak to peak ya. Dan sini channel 2-nya adalah 8,81 volt peak to peak. Nah, kita dengan rumus V output dibagi dengan V input. Jadi 8,81 dibagi dengan 0,2 menghasilkan 44,05 volt peak to peak. Itu adalah penguatannya. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai cut off-nya, V output cut off-nya, di sini kita menggunakan rumus V input cut off dikali dengan AV cut off-nya. Yang dimana tadi V input-nya itu adalah ini 200 mV peak to peak. Dimana kalau kita buat dalam voltnya itu adalah 0,2 volt peak to peak. Berarti 0,2 dikali dengan AV cut off itu adalah 0,707 dikali dengan penguatan tadi yaitu 44,05. Jadi menghasilkan 6,22 volt peak to peak. Itu adalah V output cut off-nya. Nah, lalu untuk membuat V output cut off-nya ini adalah sebesar 6,22 VPP. Jika ada series kasus kita harus menggunakan cara kita bisa menentukannya dengan cara mengubah ini frekuensi tegangannya ini. Tadi saya sudah mencarinya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Dan ini kita ubah ke Hertz, lalu dengan nilai sebesar 63,8. 63,8 Hertz. Nah, di sini kita bisa dapat pada channel 2 itu ada 6,22. Tadi ada 6,2, ini 6,22 tadi ada ya. Dia tetap random, tetap acak seperti ini. Nah, itu 6,22, kita dapat 6,22 dia. Lalu kita kembali ke 1 kHz lagi supaya lebih enak melihat rangkaiannya ya. Nah, sudah dapat tadi kan rangkaiannya berarti ada di 63,8 Hz ya kan. Jadi bisa kita buat kesimpulannya yang dimana nilai frekuensi itu sebanding dengan nilai V outputnya. Lalu selanjutnya kita mau lihat jika kita menambahkan R input dari resistor variabel ini. Kita buat dulu ini dia. Oke, kita buat. Nah, baik, dengan tadi frekuensi 1 kHz dan amplitude 50 mV. Oke, jadi untuk kita bisa mendapatkan V inputnya, kita harus mengubah nilai dari channel 1 ini, nilai dari channel 1 ini menjadi setengah dari rangkaian yang sebelumnya. Nah, rangkaian yang sebelumnya itu adalah 0,2 volt atau 200 mV. Nah, di sini kita lihat channel 1-nya adalah 135 mV. Kita harus mengubahnya menjadi 100 mV. Bagaimana caranya? Itu kita buat dari sini sama tetap dari garis fungsinya. Oh, bukan. Kita mendapatkan nilainya ini dari si ini. Nilai dari si resistor variabelnya. Nah, nilai dari resistor variabelnya ini tadi saya sudah mempersingkat waktu. Tadi saya sudah mencari nilai yang tepat dan sudah saya mengerjakan juga dan mendapatkan nilai yang sama.
3,7 kilo ohm. Dengan di sini bisa dilihat ya, saya sudah menggantinya dengan nilai 3,7 kilo ohm dengan persenan 25%. Nah, kita dapat di channel satunya ini yaitu 104 mV. Nah, untuk mendekati ke 100 mV saya mendapatkan dengan nilai segini. Ya, yaitu dari itu mencari nilai Vin-nya dengan cara membagi 2 atau nilai setengah dari channel 1 tadi yang sebelumnya, yaitu 200 mV. Jadi begitu dari pengerjaan dari saya. Selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk rangkaian yang ketiga, yaitu penguat satu transistor dengan umpan balik 2. Nah, di sini adalah rangkaiannya dan kita ke rangkaian yang sudah saya buat, yaitu ini. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan penguatnya, penguat transistornya. Pertama kita tentukan terlebih dahulu frekuensinya sebesar 1 kHz dan amplitudenya sebesar 100 mVpp. Setelah itu kita run dan beginilah hasil yang kita dapat pada channel 1 dan channel 2 nya, yaitu channel 1 nya 99,8 mVpp dan channel 2 nya sebesar 7,76 VPP. Ingat, kita harus membuat channel 1 dan channel 2 nya berada di tegangan peak to peak. Kemudian berarti untuk mencari penguatnya kita menggunakan rumus kita menggunakan rumus AV sama dengan V in per V out, dimana tadi itu berarti dia Vin nya 69,8 mVpp itu sama dengan 0,09 V volt dibagi 7,76 volt sama dengan ini sama dengan 86. Jadi penguat transistornya itu adalah 86. Oke, kita kembali ke rangkaian. Untuk yang kedua itu kita mencari penguat pada frekuensi cut off-nya. Jadi untuk penguatnya kita menggunakan rumus, kita buat di notepad dulu. Kita menggunakan rumus bahwa AV cut off sama dengan AV dikali 0,707, dimana tadi AV-nya itu 86 sama 86 kali 0,707 dengan 60,8. Jadi kemudian untuk mencari AV cut off-nya lagi, berarti
Kemudian untuk mencari Vout-nya, Vout sama dengan untuk mencari out cut off-nya, Vout cut off sama dengan 60,8, yaitu AV cut off dikali 0,1. 0,1 ini adalah pembulatan dari Vin-nya tadi yang 0,09. Jadi kita bulatkan menjadi 0,1. Yang hasilnya adalah 6,08. Oke, sepertinya kita kembali ke rangkaian. Jadi setelah itu kita mencari sampai kita tentukan dulu kita menentukan frekuensi di mana channel 2-nya ini akan menghasilkan nilai sama dengan atau mendekati 6,8 volt. Jadi kita atur frekuensi ininya sampai 6,08. Kita lihat sini. Oke, seperti ini pas ya. Jadi dia berada di 392 Hz. Dapat kita kesimpulkan bahwa penguat transistor dengan umpan balik 2 mencapai tegangan cut off di 392 Hz. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menentukan resistansi input. Kita akan dibantu dengan resistor ini. Kita akan dibantu dengan variabel resistor variabel ya, sama saja. Kita hubungkan. Jadi di sini kita harus menentukan resistansi inputnya. Jadi rumusnya itu kita buat, yaitu setengah dikali V input sama dengan setengah 0,5 ya, setengah dikali V inputnya tadi yang pertama kali kita dapat itu yaitu 99,8 mVpp. Jadi hasilnya itu adalah 49,9 mVpp. Jadi kita kembali ke rangkaian tadi. Jadi kita harus ini terlebih dahulu kita atur ke 1 kHz. Jadi sebetulnya untuk yang ketiga ini
kita harus menentukan atau mengatur V inputnya berada di nilai yang kita dapat tadi, yaitu 49,9, dengan mengatur variabel resistornya yang di sini, ya kan? Jadi kita harus membuat V inputnya sama dengan 49,9. Jadi kita atur ininya. Atur. Oke, jadi yang mendekati itu adalah di 3,7 kilo ohm dan di 11%, dan dia menghasilkan di resistor 3,7 kilo ohm dan di 11% dia menghasilkan V inputnya yaitu 49,4 mV. Jadi sekianlah hasil dari percobaan kami. Kalau ada kesalahan kata ataupun yang lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih.